K-A-A. Ya, K-K-A. Artinya huruf K-nya ada dua. Betul tidak, Minasang? Ya, huruf K-nya, konsonannya ada dua. K-K-A. Kalau dalam bahasa Jepang, bunyi K-K-A ini ditulis dengan tsu, ini huruf tsu, tapi kecil. Jadi tulisannya tuh setengah dari huruf yang kita pelajari selama ini. Ya, nah setengahnya lah, anggap ini lebih kecil ya. Kemudian ini huruf tsu kecil ditambahkan huruf konsonan yang kita inginkan. Kalau K, nah ini ya, maka setelah tsu kecil kan huruf K-nya. Kemudian kalau bunyi konsonannya ada ki, maka tsu-nya dulu yang muncul, ya, seperti itu. Sama seperti yang lainnya, bunyi sa, ta, pa. Jadi yang ada bunyi sokwong itu, yaitu huruf K, kiku, keko, sa, si, su, seso, ta, ci, tsu, teto, dengan pa, pi, pu, pepo. Jadi ada 20 huruf ya. Bunyi K, bunyi sa, bunyi ta, bunyi pa. Kakiku, keko, sasisu, seso, tacitsu, teto, papipu, pepo. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya gini. Di sini bahasa Jepangnya sabun adalah sekeng. Sekeng. Dalam bahasa Jepangnya sabun itu sekeng. Ini ditulis dalam huruf Latin, dalam huruf kita S, E, K-nya ada dua. S, E, K, K, En. Maka penulisan dalam bahasa Jepangnya bunyi huruf hiragana C, ini C, kemudian ada double konsonan K, maka K yang pertama digantikan dengan huruf C di sini. Berikutnya K, huruf K dan tambahkan En. Dibaca sekeng, ya seperti tasdid ya, sekeng. Contohnya lagi perangko. Perangko dalam bahasa Jepangnya kite, kite. Ada bunyi atau ada konsonan T double di sini ya, ada double konsonan huruf T. K I T T E. Berarti kita masukkan huruf ki, T yang pertama menjadi bunyi sokwong, yaitu dilambangkan dengan huruf kecil dan berikutnya adalah T. Dibaca kite. Kite. Karena antara yang menggunakan huruf atau kata yang memiliki bunyi sokwong dengan tidak, itu punya makna yang berbeda. Kita saja punya banyak makna, minasang. Ya, kita sendiri yang tanpa ada tsu kecil. Itu punya beberapa makna. Nah, apalagi ini akan mudah lagi kalau belajar kanji, gitu kan ya. Jadi lihat kanjinya sudah tahu, oh maksudnya yang diminta yang mana, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi, minasang di sini contohnya. Di sini ada gambar menikah. Menikah ya. Pernikahan lah gini. Ditulisnya ini huruf K, minasang ya. Kemudian ada sekecil, ada huruf Ko, ada huruf N. Jadi kira-kira dibaca apa, minasang? Ada yang mau mencoba? Kekong. So des, sonotori. Seperti itu ya. Ini K, ini sekecil, ini Ko, ini N. Ini ada huruf Ko, K-O, berarti ada K. Kekong. Kekong. Seperti itu, minasang ya. Kekong. Kemudian ini ada perangko tadi. Ada huruf ki, ada kecil, sokwong, ada huruf T. Berarti T itu T dengan E. Ada konsonan T dua. Kira-kira perangko dibaca apa ini, minasang? Kite. Hai, so des. Kita Sensei. Hai, so des. Kite. Kite. Ya. Nanti ada kite perangko, ada kite memotong. Kalau memotong sebagai kata kerja, kite kudasai, tolong potong. Ya. Tapi kalau kite ini sebagai kata benda, nomina ya, artinya perangko. Oke, baik. Kita lihat lagi minasang contoh yang lainnya. Misalnya contoh berikutnya ada buku harian. Ya, buku harian di sini. Ada huruf apa, minasang? Coba di eja, huruf apa ini? Ni. Nih, ini huruf sekecil ya. Ini huruf apa yang ketiga? Kira-kira dibaca apa ini? Niki. Hai, sekai des. Niki. Niki itu buku harian. Wakarimasu ka, minasang? Sampai sini dulu. Bisa dipahami?
Bisa, Bisa, Sensei. Ya? Sensei. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa namanya ini majalah, ya. Majalah bahasa Jepangnya apa? Silakan dieja. Huruf apa ini minasan? Za, Za. So desu ne. Ini huruf Shi. Shi. I. Dibaca apa majalah? Zashi. Zashi. Oh, des. Jasi. Jasi. Itu majalah. Jasi. Oke, sekarang 8.000. 8.000 kita lihat. Tolong dieja tidak apa-apa ya. Saya tanya ya. Ini huruf apa? Gresa. Masih ingat tidak huruf apa? Masih ingat? Tidak apa-apa kalau lupa. Huruf H, Sensei. So, des. Betul ya. Ini huruf H. Oke. Lanjut lagi yang huruf ketiga. Itu huruf apa, Rikasa? Bisa dibantu Rika, masih ingatkah? Huruf yang ketiga? Oh, Sensei. Ya, betul C. Huruf pertama H, huruf ketiga C. Ini bunyi sokwongnya ya. Oke, huruf keempat yang terakhir. Bisa dibantu Azkasa. Huruf keempat, apa dibacanya? Oh, ya, Nah, ini H, ini C, ini Di tengah-tengah ini huruf kedua adalah huruf bunyi sokwong, ya, konsonan ganda. Ada yang mau baca? Silakan. Jadi dibaca apa itu? Silakan angkat tangan atau langsung bersuara. Hasen Sensei. Oh, Kirana-san ya. Hai Sensei. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Tolong diulang oleh Atala-san. Atala-san bisa mengulang bacaan ini nih apa? Hasen, Sensei. Hai, so desu. Sekai desu ne. Ini hasseng. Jadi 8.000 itu bahasa Jepangnya hasseng. Oke, lanjut lagi. Huruf pertama huruf apa minasan? Ki, Sensei. Ki Sensei. Kalau yang ketiga? Sensei. Oh, jadi dibaca apa itu bayi Hakisa? Kippu Sensei. Hai, so desu. Kippu. Kippu. Kippu itu artinya tiket. Ya, kippu. Hai, arigatou gozaimasu. Ja, tsugi. Mite kudasai. Kita lanjut ke huruf, ke kosakata berikutnya. Ini ada gambar pipi, ya, pipi. Yang diminta adalah gambar pipinya, ya. Oke, huruf pertama. Siapa yang mau membaca? Huruf pertama apa? Sensei. Ya, benar. Huruf ho. Ho. Huruf ho tidak tembus ya garisnya ya. Tolong diperhatikan kembali. Ini bunyi sokwongnya. Kemudian ada yang mau membaca ini kemarin kita pelajari huruf apa? Itu P Sensei. P. P, betul. Dan ini huruf apa? Ah, Sensei. Oke. Coba siapa yang mau membaca keseluruhan kata ini? Opeta. Opeta Sensei. Tuh, des. Hop peta. Ditahan ya. Tidak hopeta, tidak, tapi hop peta. Hop peta. Ini bunyi sokwong. Konsonan ganda. Hop peta di tasdid. Oke, lanjut lagi. Alat musik. Alat musik. Coba ini huruf apa minasan? Gas. Hai, ga. Bukan K lagi ya. Hati-hati. Kalau huruf ga ada garis di sini, kemudian tambahkan dengan teng-teng. Jangan lupa minasan kalau tidak ada garis ini hanya teng-teng saja, itu menjadi katakana minasan, ya. Nah, kalau hiragana ka harus ada garis di sini, kalau bunyi ga-nya tambahkan teng-teng, ya. Jangan lupa ya. Oke, ini ga. Selanjutnya huruf apa yang ketiga? Ki, Sensei. Hai. Ja. Silakan dibaca. Liasang bisa bantu dibaca apa? Gaki, Sensei. Hai, so desmo ichido tolong diulang. Farel-san, alat musik wa nan desu ka? Apa alat musik? Gaki Sensei. Hai, gakki. Hai, arigatou gozaimasu ya. Gakki. Sekarang ini apa minasan? Kosakata yang terakhir, gambar apa?
Gambar apa minasan? Gambar trompet, Sensei. Trompet ya, trompet betul. Trompet bahasa Jepangnya apa? Coba baca sama-sama huruf apa yang pertama? Ra. Ah, huruf ketiga apa? Pa. Pa. Jadi dibaca apa trompet? Rapa. Hai, so des. Rappa. Ditahan. Rappa. Ya, jadi trompet bahasa Jepangnya rappa. Wakarimashita ka, minasang? Sensei, saya masih bingung. Ya, silakan. Kira-kira gimana buat kayak dia tuh Mhm. ini Sensei apa sih buat konsonannya doang. Bedainnya sama huruf su gimana Sensei? Oh, oke. Mm-mm. Sebentar ya. Saya ini kan dulu baterai saya mati. Baterai saya Oke. mati. Baterai saya habis masa yang mati ke dasar. Baik, minasang, terdengar suara saya? Terdengar, Sensei. Oke, baik ya. Pertanyaan bagus. Bagaimana membedakan su yang biasa dengan su yang sebagai sokwong ya? Kita coba lihat di sebentar. Saya coba dulu begini. Oke. Itu. Oke. Perhatikan di sini, minasang ya. Saya akan menulis kata tanpa sokwong, tanpa konsonan ganda ya, tanpa konsonan ganda. Yang biasa saja, su yang biasa ya. Misalnya misalnya ini. Ini ya. Ini huruf apa minasang? Bisa bantu baca minasang? Ini huruf apa yang pertama? Ga, Ga, Sensei. Ya, kemudian ini Su. Su. ini Ko. oh ini Ku. dibaca apa minasang? Gako. Ga su kou. Betul kan begitu ya? Ya, gatsukou. Kita fokus ke sini. Gatsukou. Ukurannya sama besar. Sekarang bandingkan dengan sama nggak ya besar kecilnya sebentar. Terlihat tidak minasang su besar kecilnya? Terlihat Sensei. Oke, kalau yang di atas dibaca gatsukou, kalau yang ini menjadi gakko. Nah, ada dua di sini konsonan gandanya. Wakarimasu ka? Ya, kalau dalam tulisan Jepang, bagaimana membedakannya akan terlihat bentuk hurufnya, bukan bentuk hurufnya, ukuran hurufnya besar kecilnya akan terlihat. Ya, ini dibaca gatsukou, gatsuko. Kalau ini gakko seperti itu ya. Misalnya lagi dibaca lihat minasang huruf Latin yang saya akan tuliskan berubah menjadi hiragananya ya. Nah, ra a terlihat kan? Saya menulis R dengan A terlihat tidak atau langsung berubah? Ya, jadi Terlihat, Sensei. oke, ra, kemudian
Seperti itu ya. Sebentar. Ratsuka. Ini dibaca Ratsuka. Betulkah ini dibaca Ratsuka? Kita lihat bedanya dengan yang ada konsonannya. Ya. Ra, ini masih tetap R, A. Kemudian saya tidak menulis C. Kalau tadi menulis C, baru K. Ya. Kalau sekarang saya tulis R, kemudian saya K-nya double. K, A. Nah, yang atas ditulisnya Ratsuka, Ratsuka, apa adanya. Tapi kalau yang bawah ditulisnya bukan Ratsuka lagi, tapi Rakka. Begitu. Bisa dipahami, Minasa? Bisa, Sensei. Ya, itu bedanya. Dan lihat nanti di penulisan huruf-huruf Jepang di buku, di majalah akan terlihat ukurannya. Jadi pada saat ukurannya lebih kecil, oh ini pasti harus dibaca double konsonan. Iya, Deska? Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Daijoubu desu ka? Oke, kalau tidak ada, ya belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi dulu ya, minasa. Itu. Oke, sudah terlihat ya di layar Minasa. Nah, sekarang bagaimana penulisannya? Tentu tadi kalau dilihat penulisannya akan lebih kecil dari huruf yang dasar, yang kita pelajari pada umumnya ya. Huruf ga dengan ki hampir sama ukurannya, tapi C-nya lebih kecil. Ya. Saya dari apa ya? Saya tuh sudah mencari dari aplikasi yang biasa saya perlihatkan kepada Minasang, itu tidak muncul bunyi sokwong itu Minasang ya. Makanya dari saya gimana untuk mencoba bunyi-bunyi sokwong itu muncul. Sebentar ya. Saya coba di latihan. Ada tidak di latihan? Sudah berganti belum slide-nya Minasang? Atau masih yang sama tadi? Masih yang Word, Sensei. Masih watching. Oke. Sebentar ya. Saya coba ke aplikasi yang kita biasa pakai. Misalnya, sebentar Minasang. Hiragana. Reading. Sebentar ya, Minasang belum saya share ya. Sebentar. Ini semuanya. Oke. Semoga ada bunyi sokwong ya. Semoga. Oke. Kita coba. Kemana tadi? Koreka. Oke ya. Sebentar Minasang ya. Ini huruf apa Minasang? Ada yang masih ingat? Bukan sensei. Oh, ini huruf wa ya. Ini huruf wa. Betul Minasang ya. Oke. Ini huruf wa ya. Ini huruf apa? Sambil kita ini dulu review. Iyo. Apa? Mau Ichido? Yo. Yo, yo. Ini huruf Sensei. ya. Itu ro. Sensei. Betul. Ro. Kalau ini? I. Jangan tertukar dengan huruf ri ya. Kalau ini huruf? Ra, Sensei. Sensei. Kalau ini? Oh. To. Oh, kalau ini? U. Kalau ini? Iya. Ya. Ya.
Ya. desu. Ya, kore wa? え、はい、じゃあ次。はい、oke. Re. じゃあ次。ゆ、ゆ、じゃあこれは O. wo ya ditulisnya wo. Kemudian Ri. り、 ri. Oke ya. Sebentar saya mencari ternyata tidak muncul di hiragana ke tanggo gitu ya. Sebentar ya, kita coba di tanggo. Di tanggo gengki kosi coba di sini. Listen. Bentar. Ah, ini bunyi panjang. Kyore, kuri, kurma, konbini, shukudo, cici, shatsu. Nggak ada ya bunyi ininya ya. Oke. Maaf ya, ini belum ada contohnya. Kita ke sini dulu, Minasang ya. Mohon maaf ya. Nah, Minasang, sudah muncul, belum ya. Kita kembali dulu ya, Minasang ke materi. Nah, di sini sudah terlihat ya. Misalnya, Minasang diminta membaca. Akan terlihat huruf tsu-nya lebih kecil dari huruf-huruf yang lainnya. Maka kalau melihat huruf tsu kecil, ini pasti bunyi konsonan ganda. Artinya konsonan ganda, huruf di depannya itu didabelkan. Huruf di depannya seperti contoh ini adalah huruf K. Maka pasti bunyi konsonan gandanya yang akan didabelkan adalah huruf K-nya. Ini dibaca saka, karena ini huruf K. Ditulis dalam huruf Latin K. Maka menjadi double-nya adalah huruf K. Nah, sekarang ini sabun. Sabun apa Minasang? Lihat di sini huruf apa yang di belakang konsonan, yang di belakang kecil? Huruf apa K. Minasang? Huruf K. K, Jadi sensei. K itu terdiri dari huruf apa kalau dalam Latin? Ditulis bagaimana? KE. Berarti kan yang didabelkan huruf K-nya 2 ya. Dibaca apa Minasang ini? Sabun? Second. Oh, kan asalnya se ya. Kemudian ada huruf K, ada huruf N. Oh, di sini sekeng. Artinya yang didabelkan adalah huruf K-nya. Ada 2. Seperti itu. Sekeng. Ya, sekeng. Kemudian yang nomor tropis. Tropis kita lihat. Tropis huruf apa ini Minasang? Yang pertama? Ya, pintar. Huruf apa Moichido? Korewa? Ne. Nandes kan? Ne. Kita tulis ne. Nah, kita mengikuti yang mana nih? Setelah huruf kecil ada huruf apa Minasang? Ta. Ta, kita tulis dulu. Dan terakhir huruf I. I. Karena kecilnya di sini, maka yang double konsonan bukan yang di depannya, tapi huruf di belakangnya itu huruf apa Minasang kira-kira doublekan? T. Jadi dibaca nettai, tropis. Ya. Oke, sekarang Minasang coba dulu 4 contoh ini dibaca apa nih? Dari tidak hadir sampai kegagalan. Coba ditulis cara bacanya oleh Minasang ya. Coba dulu.
Owarimashita ka, minasan? Ada yang sudah? Sudah, Sensei. Oke, kalau sudah. Coba, yang pertama dibaca apa, Minasang ini? Siapa yang mau coba baca? Oke. Di mana bunyi konsonan gandanya? Coba diperjelas pengucapannya di spelling. Spellingnya seperti apa? Pintar. Keseki. Keseki, maaf ya. Di sini. Oke, Jatsugi. Korewa yomikata wa nan desu ka? Bagaimana cara bacanya? Yang double konsonannya huruf apa? Raka, Sensei. Nah, raka rakasang. Oke. Silakan. Yang ketiga, Keka. Sensei. Keka, Sensei. keka. Hai, so desu ne. Ja, saigo yang terakhir. Shipai. Hipai. Oke, huruf apa konsonan gandanya? P. P. Sipai, sipai. Seperti itu ya. Bisa dipahami minasang? Bisa, Sensei. Oke, ya seperti itu. Ini bunyi sokwong, ya. Ini bunyi sokwong. Nah, contoh yang lainnya kalau tadi membaca dari hiragana ke tulisannya, cara baca dari hiragana ditulis dengan huruf Latin. Sekarang kebalikannya minasang ya. Kita akan mengubah huruf Latin ke dalam huruf hiragana. Saki, berarti ada bunyi konsonan ganda yaitu ki. Huruf K ya. Saki, maka tulis huruf sa sekecil ki. Kalau ini yapari berarti apa di sini minasang huruf apa? Ya. Ya, oke. Ya. Yang pertama ya, kemudian gomenasai. Hai, hai. Nande? Hai. Ini ya, kemudian P, Sensei. P ya. Kecil. Tapi di sini kalau saya tuliskan P nggak bisa minasang. Nggak bisa berdiri sendiri ya. Maka kalau menulis terpisah, gini aja lah minasang ya. Saya gabungkan dalam satu kotak dulu ya. Jadi bagaimana ya? Lanjut. Ya, terus Ya, kecil. P, Pa, Terus Ri, A, terus ri. Ri. Seperti itu minasang ya. Jadi penulisannya ya, P dulu, Pak ya kan? Jadi ya, P, karena P-nya ada dua. Tapi yang satu bukan P lagi, tapi sudah bunyi Pak. Maka Pak, tambahkan Ri, ya pari. Bisa dipahami? Bisa, Sensei. Ya, coba kalau yang ketiga bagaimana menulisnya? Apa dulu? Shi, I, P, P, O. Po. Sipo ya, seperti itu. Tapi kalau nanti minasang menulis dengan huruf dengan tangan, misalnya yang ini ya, minasang huruf dengan tangan misalnya si, kemudian jangan P karena nggak ada huruf P kan, tapi sekecil minasang, sekecil di sini ya. Tapi ini Sensei kok besar sih tulisannya? Ada pilihan kalau nanti di komputer itu, oh ini huruf kecilnya. Baru tambahkan po. Seperti itu ya, minasang ya, bisa dipahami? Terima, Sensei. Ya, seperti ini kito. Ki, tidak ditulis T ya minasang ya. Oh T seperti tadi, enggak. Kalau digabungkan langsung betul. Ki, nah T-nya double. Kito. Tapi kalau dipisah-pisah minasang tulis tangan, maka huruf ki dulu, kemudian tsu kecil, ini huruf besar ya, tsu-nya cari yang kecil ini, baru huruf to, seperti itu. Ya. Oke, sekarang coba minasang tulis 4 ya, 4 lagi latihan jikeng, oto, ikai, tepang. Yang ini, yang saya tandai. Nah, ini saya tandai ya, silakan minasang. Coba tulis dulu ke dalam huruf
hiragana. Do desu ka? Owarimashita ka? Belum? Silakan Sudah, lanjutkan. Sensei. Oh, sudah? Kalau sudah, ada yang mau memperlihatkan ke saya? Jamisete kudasai. Mungkin Boleh saya coba ya, diperlihatkan? Sensei. Boleh, silakan Nadine Sang. Saya izin pin ya, boleh? Mana Nadine? Hilang di saya barusan. Ini Nah, sebentar Nadine ya. Oh iya, oke sih Mas. Izin saya pin. Oke. Jike. Oto. Ikai.
Tepang. Oh, Subarasi. Arigatou gozaimasu ya. Terima kasih Nadinsa. Hai Ja yang lainnya. Hai. Siapa yang mau lagi? Saya mau coba Sensei. Oke, boleh Ditasa. Ditasa? Betul? Betul Oke. Sensei. Iya, betul ya. Sebentar. Boleh saya pin? Boleh Sensei. Boleh. Hai. Cuma teku dasar. Hai, dozo. Hai. Jiken, otto, ikai, tepang. Hai, arigatou gozaimasu. Tulisannya bagus-bagus ya, minasang ya, luar biasa ya. Hai, hai. Oke, lanjut lagi dari Deska. Sensei. Hai, Azka-san. Boleh saya pin ya, Azka-san ya. Daijoubu desu ka? Hai. Hai, oke. Jiken, otto, ikai, tepang, happa. Oh, sugoi, sudah 5 ya. Arigatou gozaimasu. Ada lagi yang mau coba? Oke, satu orang lagi ada yang mau memperlihatkan? Tapi minasang mengerti caranya? Bisa mengerti ya? Alhamdulillah kalau bisa. Kalau ada yang masih bingung boleh tanya ya. Oke, baik kita lanjut dulu minasang ya. Nah, jadi benar minasang ya. Ini ditulisnya J ya, kemudian huruf su kecil ini, kemudian huruf K dan ini huruf N. Ini juga sama huruf O su kecil, kemudian huruf To. Yang ininya I, ini sekecil, kemudian K, I, ikai, ya. Kemudian tepang, T, sekecil, Pa, dan An, seperti itu, ya. Jiken, Otto, ikai, tepang. Kalau orang kita bacanya kito, dua mora, dua ketukan ya. Kite, jiken, Otto, ikai, tepang. Itu orang kita ya, dua ketukan. Kalau Jepang kieto, kieto ada 3. Kieto walaupun sekecil dia ada ketukannya. Kieto, jiet, nah, jiet ke 4. Oto, ikai, ikai itu ada 4 ya. Te, paeng seperti itu. Seperti Doraemon. Anak-anak kita bacanya Doraemon, ada 4 suku kata ya. Doraemon, 4 ketukan. Doraemon, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang tidak Doraemon. Doraemon, an-nya dihitung jadi 5. Ya, mora. Seperti itu ya. Oke, baik. Materi kita selesai, minasang. Untuk yang bunyi sokwong, kita lanjut dulu minasang ke huruf bunyi panjang ya minasang ya, bunyi panjang. Nah, sekarang bunyi panjang saya perlihatkan langsung yang mudahnya saja dulu minasang ya. Ada pertanyaan dulu minasang? Sokwong, bunyi konsonan ganda? Bingung tidak? Tidak, Belum Sensei. Tidak, ada bisa ya? pertanyaan Sensei. Ya, boleh. Hai, dozo. Belum ada pertanyaan Sensei. Oh, belum ada sih, Mas. Oke, baik ya. Bunyi sokwong minasang sudah tahu ya. Ada double konsonan. Nah, sekarang kita ke bunyi coong. Ya, bunyi coong. Bunyi coong itu adalah bunyi panjang ya, ada bunyi panjang. Contohnya seperti apa? Tuh, saya perlihatkan dulu contohnya dulu di sini ya. Oke. Sudah terlihatkah di layar Minasa? Kosong? Ya, betul. Oke. Ini ibu ya.
Ibu. Ibu itu bahasa Jepangnya apa sih? Okasan. Okasan. Ini ibu bahasa Jepangnya. Lihat oleh minasang ini ada huruf O. Kalau kita ubah ke dalam huruf Jepang, huruf hiragana, maka ini menjadi O. Betul tidak? Oke, lanjutkan. Ada huruf apa lagi minasang setelah huruf O? Ka. Ka. K. Setelah itu huruf apa? A. A. Pintar. Setelah itu huruf Sa. K. Selanjutnya huruf En. Pintar. Ibu bahasa Jepangnya O K A Saen. Ditulisnya huruf O K A Saen. Perhatikan, ini lebih mudah kalau melihat dari huruf Latin. Ada huruf vokal ganda di sini yaitu huruf vokal A. Artinya, minasang melihat ada dua huruf vokal yang sama. Inilah yang disebut dengan bunyi coong atau bunyi panjang. Tidak dibaca oka asang, tidak dibaca oka asang, tidak, tapi okasang, okasang. Oke, ucapkan sama-sama minasang, okasang. Sa. Ya. Kemudian kita kakek. Kakek bahasa Jepangnya ini. Coba ubah ke dalam huruf hiragana menjadi apa saja minasang? O. O, kemudian I. I, kemudian I. I, Sa. A, Ang. So desu ne. Oji isang tidak dibaca oji isang, tidak. Oji sang. Oji sang. Ya. Ya mungkin kalau kita bilangnya dua harakat gitu ya, dua harokat. Oji sang. Karena ketukannya tidak oji sang, tidak, tapi oji isang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin oji sang. Oji sang. Jadi tiga. Kalau dalam bahasa Jepang oji isang. Oji isaan. Jadi 5 ketukan sesuai dengan hurufnya. Oji isaan, ya. Oji isaan, oji sang, oji sang. Oke, perhatikan lagi di sini. Nenek. Nenek bahasa Jepangnya ada yang tahu? Obasa. Oh, obasan. Oke, ubah sama-sama ke dalam huruf hiragana. Oh, lanjut lagi. Ba, kemudian A, Sa. Ang. Di sini juga ada vokal yang sama, double vokal ya, huruf A. O, ba, a, san. Tidak dibaca oba-asan, enggak. Obasang, obasang. Seperti itu. Wakarimashita ka, minasan? Ya, jadi ada bunyi-bunyi panjang di dalam bahasa Jepang ditandai dengan double vokal, ya, double vokal. Apa saja? Misalnya dalam huruf K, ini K, ya. Kemudian huruf Ki, Ku, Ke, Ko, ya. Perhatikan minasang di sini. Begini. Huruf K, ya, K. Ini kalau di dalam huruf Latin vokalnya sama, yaitu huruf A. Kalau huruf Ki vokalnya sama, double juga di huruf I-nya. Ku, konsonan vokal yang sama di huruf U, ku. Sekarang ada Ke dengan I. Ini menunjukkan bunyi panjang, minasang, bukan kei, bukan. Seperti kezai. Kezai, ekonomi ya. Kemudian ada tugas minasang mengubah ke dalam huruf hiragana. Kezai. Ini bunyi panjang minasang di sini. Bunyi panjang. Ya. Kemudian di sini ada ko. Ya, ko. Seperti itu minasang. Contoh yang lainnya sensei. Kan ditulis begini ya, betul minasang? Ya. Nah, ini menunjukkan bunyi panjang minasang.
Sensei, sensei. Huruf ini menunjukkan bunyi panjang. Sensei, gakusei, gitu. Seperti tadi minasang. Dibaca apa ini minasang? Gakko. So desu. Ga. Nah, ya. Ga. Di sini ada sokuong. Gakou. Ada kou. O dengan U. Ini bunyi panjang. Gakko, gakko. Seperti itu minasang. Ya. Oke. Sekarang kita coba dulu. Sebentar minasang. Saya cek dulu ya. Bunyi coong. Kan yoong. Coong. Coong. Coba mati kudasai. Sebentar minasang ya. Saya cek di Nihongo no Yomimon. Nihongo no Yomimono yang 5. Udah. Sebentar minasang loadingnya agak lama ya. Mana? Dan misalnya ada nggak ya? Omoi, 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 omoi no Nihongo Kyoshitsu. Nihongo Yomimon. Sebentar, loadingnya agak lumayan ini. Masih loading ya minasang ya. Mohon menunggu sebentar. Terlihat tidak minasang? Di layar minasang sudah ada gambar dan huruf? Terlihat, Sensei. Kita ke Sensei. sini saja dulu minasang ya. Kita ke sini yang itu belum bisa dibuka. Nah, misalnya begini. Nanti minasang nanti pintar membaca ini ya. Contohnya saya ingin memperlihatkan kata yang bunyi panjang mana ya? Tadi daijobu. Ini aja dulu. Ini minasang. Kursor saya terlihat tidak minasang? Terlihat, Sensei. Terlihat, Terlihat Sensei. ya. Oke, ini huruf apa? T diberikan teng-teng jadi dibaca apa? T dengan teng-teng? D. 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 Ini kan, ini huruf apa minasang? Si. Si. Ini huruf? Yo. Yo. Yo itu kan tulisannya Y dengan O ya. Y dengan O. Di depannya ada huruf U. U. Kemudian huruf K. 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 Nah, ini dibacanya panjang yang ini minasang. Deshoka, deshoka, tidak deshou, tidak deshouka, tidak, tapi deshoka, deshoka, panjang seperti itu ya. Nah, mana lagi ya? Ini ada kanjinya sih. Susah nyari yang huruf hiragana semua. Sang arubaito, kirin sang ni wa kaitai mono. Coba mate kudasai.
Nah, seperti ini dibaca huruf da, i, jo. Ini panjang, ada yo di sini dengan u tadi. Daijo, Bu. Daijo, Bu. Ah, daijo, Bu. Tidak daijo, Bu. Tidak, tapi daijo, Bu. Daijo, Bu. Seperti itu. Ya, panjang. Nah, kalau ini bunyi sokung nih. Ada sekecil dibaca apa Minasang? Coba yang ini. Pelan-pelan saja dibaca. Totemo. Pintar, ulangi semuanya. Totemo. Nah, totemo, totemo, karena ini huruf T, T dengan E. Totemo, totemo. Nah, seperti itu Minasang ya. Itu bunyi sokwong. Bentar, saya cari lagi huruf lainnya. Kyo wa ichigo chang no. Nanti kita belajar ke sini Minasang. Ca, ci, cu, ce, co, kia, kyu, kyo, gia, gyu, gyo, gitu ya. Nah, Minasang ada hiragananya nih. Ada romajinya juga. Hajime mashite, agung desu. Kotoshi no 3月にインドネシアのジャカルタから日本に来ました。今日本語の、di sini nih. Ada bunyi panjang di sini. Kyou, tidak dibaca kyou shitsu, tapi kyoshitsu. Kyoshitsu. Ya. Kemudian di sini ada benkyou, tidak dibaca benkyou, tidak. Benkyo, benkyo, belajar artinya ya. Kemudian ini sampai sini, sampai an sini ya. Ini ada ko, u, mi, an, ka, i, ka, en. Tidak dibaca koumingkang, tidak, tapi komingkang. Komingkang, ini bunyi panjang. Ko, u, komingkang. Seperti itu maksudnya bunyi panjang itu Minasang ya. Oke. Minasang mau coba baca huruf hiragana ini? Mau baca enggak? Saya coba masukkan dulu ke... Kita dengarkan ya Minasang ya. Kita coba dengar dulu bagaimana pengucapannya dalam bahasa Jepang ya. Terdengar tidak? Coba dulu ulang ini dulu. Simak dulu. Terdengar tidak Minasang? Tidak, Sensei. Tidak. Oke, berarti belum saya share ya. Oke. Kode kanan. Baik. Yang ini ya, Minasang kita simak. Iya, iya. Kita simak, Minasang lihat huruf 皆さん、 hiragananya. はじめまして。 Minasang. アグです。今年の3月にインドネシアのジャカルタから日本に来ました。今、日本語教室で週2回日本語の勉強をしています。教室の場所は公民館です。私の家から公民館までとても遠いです。自転車で20分くらいです。雨の日は大変です。1時間くらい歩きます。日本語の勉強は好きです。でも、雨の日に公民館へ行きたくないです。だから、日本語教室に行くとき、いつも晴れてほしいです。 Nah, Minasang bisa simak dari tadi orang Jepang ini komingkang. Tidak dibaca komingkang, tidak. Komingkang. Komingkang. Panjang ya. Kemudian ada toy di sini, perhatikan Minasang ya. Ini to, o, i. Ketika diubah ke dalam huruf Latin,
menjadi T, O, O, I. Itu juga dibaca panjang. Jadi pengucapan bunyi panjang itu ada yang O bertemu O lagi. Jadi vokal double vokalnya itu huruf O dengan O lagi. Huruf O dengan U. Huruf U dengan U biasanya ya umumnya begini minasang. Kalau double konsonan double vokal panjang itu A bertemu A lagi. K gitu ya. Ta, na, misalnya H. Nah, kalau yang I, ki, I bertemu I lagi. U bertemu U lagi. Ada O bertemu O, ada O bertemu U. Ya. Yang kebanyakan O bertemu U. Kalau O dengan O ada, tapi tidak sebanyak O bertemu dengan huruf U. Itu bunyi panjang. Kemudian huruf E bertemu E, itu juga jarang. Lebih banyak huruf E bertemu I. Seperti itu. Ya. Oke. Start. Saya tulis dulu. Minasang. Ini aturannya seperti banyak minasang ya. Tapi kalau minasang paham sebenarnya mudah minasang ya. Oke, baik. Sudah terlihat di layar minasang? Coong ya, bunyi panjang dalam bahasa Jepang, coong. Huruf apa? A bertemu A. A bertemu A, ya. I bertemu I, U bertemu U, E bertemu I, O bertemu U. Contohnya apa? Perhatikan di sini. Kasang. Okasang, ibu ya. Di sini minasang. Minasang bisa lihat. Okasang. Kalau ditulis dalam huruf Latin terlihat ada vokal yang sama, yaitu huruf A. Kalau diubah ke dalam huruf hiragana, nah ini. Okasang. Mana A-nya? Di sini tersembunyi karena ditulis dengan huruf hiragana. K, bunyinya K. Panjang okasang. Okasang. Seperti itu. Ya. Bagaimana yang huruf I? Ya tadi. Oji-sang. Oji-sang. Ada vokal double ya, double vokal. O-ji-i-sang. Oji-sang. Ini huruf I bertemu I. Bagaimana huruf U bertemu U? Misalnya U bertemu U itu kuki, kuki ya. Maka diubah ke dalam huruf hiragana menjadi kuki, kuki. Ini minasang. Ya. Kemudian K-nya yang KI. KI. Ya, KI. Yang mana? Contohnya keizai. Keizai. Maka di sini keizai. Ya. Yang ko dengan U. Contohnya apa ko dengan U? Gakko. Ya. Gakko. Perhatikan. Nih. Di sininya ada ko. Seperti itu. Sekali lagi, minasang. Bunyi panjang atau coong dalam bahasa Jepang itu, huruf vokal A bertemu dengan A lagi, I dengan I, U dengan U, E dengan I, O dengan U. Ya. A, I, U, E, O. Tapi ada juga tadi, ya. E bertemu E lagi. Ini bunyi panjang. Atau O bertemu O lagi. Ya. Yang 5 ini tadi sudah saya jelaskan contohnya. Yang bertemu vokal A2 okasan. I2 oji-san. U2 kuki. Ei keizai. O gakko. Nah, sekarang yang contoh E2 dengan O
Dua tapi bunyi panjang seperti apa? Contohnya seperti ini, Minasang. Bunyi panjang, misalnya kakak perempuan, dalam bahasa Jepangnya onesang. Onesang. Dia ditulisnya dalam huruf hiragana, ne ada e dua. Onesang. Kalau diubah ke dalam huruf Latin, o ne e saan. Onesang. Tidak ditulis dengan bunyi oneisang, tidak. Onesang. Bunyinya panjang. Ini yang huruf E bertemu huruf E tidak sebanyak huruf E bertemu I. Ya, untuk bunyi panjang itu. Bisa dipahami sampai sini dulu, Minasa? Daijoubu? Nah, selanjutnya contoh yang huruf panjang O bertemu O, kebanyakan tadi O bertemu dengan huruf U. Ya, O bertemu dengan huruf U. Sekarang O bertemu dengan huruf O lagi. Contohnya apa? Jauh. Jauh ya. Bahasa Jepangnya jauh adalah toy. Ditulisnya toy. Diubah ke dalam huruf hiragana, huruf to, bertemu o, ditambahkan i. Toy. Tidak dibaca to o i, tidak, tapi toy. Toy. Bisa dipahami? Ya. Atau besar. Besar bahasa Jepangnya oki. Oki. Maka diubah ke dalam huruf hiragana, o-nya 2, ki. Ini bunyi panjang semuanya. Tidak dibaca o-oki, tidak, tapi oki. Oki. Wakarimashita ka, minasan? Bisa dipahami? Bisa? Oke, coba dilihat dulu minasan ya. Dilihat dulu oleh minasan. Sensei. Hai, dozo. Ada yang mau tanya dulu? Tidak? Takutnya bingung? Silakan bisa dilihat dulu minasang ya. Nande kona chatta no. Cinta. Nah, ini mungkin lebih mudah melihatnya. Seperti ini ya, minasang ya. Coba dilihat dulu. Nanti kita berlatih minasang ya. Minasang baca, kemudian ubah ke dalam huruf hiragana juga. Kok jadi ke sini? Ada pertanyaan dulu minasang untuk bunyi panjang dalam bahasa Jepang? Oke. Kalau tidak ada, kita coba latihannya minasang ya. I desu ka? Mau latihan? Oke, kita coba ya ke latihan dulu. Hai. Minasang ubah. Ya, cara bacanya ke dalam huruf Latin ya.
Oke, kita coba yang ini 5 huruf saja dulu minasang ya. Saya ganti yang ini karena sudah. Nah, silakan coba dulu 5 kata ini ubah ke dalam huruf Latin atau cara bacanya dulu minasang. Hai dozo, kaite kudasai ya, silakan ditulis.
Owarimashita ka? Sudah selesai, minasan? Sudah? Hai. Ja. Ichiban. Nomor 1. Siapa yang mau baca, minasan? Mhm. Saya mau coba Sensei. Hai, dozo. Andi, Dita-san. Dozo. Yang pertama ada O, kemudian ni, kemudian I, S, dan N, jadi Oni-san. Hai, so desu. Oni-san. Abang ya, kakak laki-laki. Oni-san, Oni-san. Arigatou gozaimasu. Ya, tsugi, 2 bang. Tare desu ka? Siapa nomor 2? Saya Sensei. Silakan, siapa? Kirana. Oh iya, Kirana-san. Hai, dozo. Nomor 2, Futo. Hai, so desu ne. Futo. Fu-u, to-u. Dibaca dua-duanya panjang. Futo artinya amplop. Amplop. Ya. Hai, ja, tsugi sambang. Saya Sensei. Hai, dozo. Siapa? Maaf, Farel saya Sensei. tidak. Farel-san. Hai. Senpu, Senpuki. Oke, betul. Senpuki. 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 Artinya kipas angin. Senpuki. Hai, Ja. Yombang. Silakan. Nomor 4. Saya mau coba Sensei. Hai. Dozo. 4 itu Okami. Hai. O kami. Ditulis o kami. Tapi dibacanya o kami. O kami serigala. Artinya ya. Hai, Jago Bang. Ya, Oh, Sensei. saya kurang maaf. Itu di akhirnya harusnya ada mati kudasai minasan. Saya kurang. Gomenasai. Tidak muncul di saya. Sebentar minasan ya. Di belakangnya kok saya nggak bisa buka punya saya. Mate. Ararararara. Nande kono-chan. Maaf minasan ya, boleh tambahkan 1 huruf ya, sumimasen. Boleh ya, silakan minasan dilihat dulu. Ada tambahan 1 kata. Sekarang silakan minasan, siapa tadi yang mau baca? Shimasen, onegai shimasu. Hai, dozo. Dibacanya dulu ya Sensei, langsung ya. Iya, Rezoko. betul. Ada 2 bunyi panjang ya, yaitu re dengan i. Re ditulis dibacanya ditulis di apa namanya tuh? Diejanya rei zo uko, rei zo uko, tapi dibaca panjang dua ini ya. Di sini ada 2 suku kata. Reizoko, reizoko, reizoko. Seperti itu minasan. Wakarimashita? Oke. Bisa yang lainnya? Tidak ada kendala? Bingung tidak minasan sampai sini? Bingung tidak? Sensei. Tidak? Bisa mengikuti? Bisa Oke, Sensei. kalau bisa sekarang, hai. Sekarang minasan coba ubah ke dalam huruf hiragana ya. Sekarang ubah ke dalam huruf hiragana. Dari nomor 6 sampai 10 desu ne. Salah saya. Tuh. Ubah ya. Tuh. Akhirnya adalah yang
Oke, silakan Minasang. Ada 6 kata yang harus Minasang ubah ke dalam huruf hiragana. Perhatikan tadi bunyi panjang itu ada double konsonan. Ya, bunyi vokal yang sama, Ada kekecualian E dengan I, O dengan O juga, ya. Hai, dozo. Ya, tidak apa-apa, Dahlia-san.
Sudahkah Minasa? Sudah? Oke, mohon maaf takutnya belum ya. Hai, silakan siapa yang mau memperlihatkan kepada saya 5 soal tadi latihan? Imaska, apakah ada? Saya mau coba Oke, sensei. Atalasang. Kirana ya panggilannya Atalah tuh ya? Si Mas. Iya. Boleh saya pin ya? Hai, si Mas. Oke. Hai. Oke, tsusin kei shiki hewa sampo boeki 100. Luar biasa. Hai, silakan. Siapa yang mau mencoba lagi? Saya Sensei. Hai Gresa, boleh saya pin? Silakan Gresa. Oke, saya pin ya. Hai, si Mas. Oke, masih ngeblur? Dikit lagi coba. Oke, siap-siap. Chusin, Keisiki, Hewa, Sampo, Boeki, Subarashi, 100 juga ya. Betul, betul semuanya. Oke. Atau dari Deska, siapa lagi? Saya mau coba Sensei. Hai, hai, dozo. Kansasa. Oke, saya Bentar, pin ada ya. backgroundnya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke. Hai, Tsusin, Keisiki, Hewa, Sampo, Bo, Eki. Hai, 100 juga luar biasa. Arigatou gozaimasu. Ada satu orang lagi atau cukup? Takutnya ada yang mau? Saya mau Cukup? coba siapa Oke, sih? Dita-san. Hai, dozo, Dita-san. Oke, saya pin ya, Dita-san ya. Iya, Sensei. Hai. Tsusin, Keisiki, Hewa, Sampo, Bo, Eki. Hai, Subarashi. Arigatou Arigatou gozaimasu ya. gozaimasu, Sensei. 100 juga. Minasang yang lainnya bisa ya? Ya. Bo Eki, walaupun ditulis Bo U Eki, tapi dibacanya Bo Eki. Ditulisnya Tsu U Sien, dibaca Tsu Sin. Seperti itu ya. Wakarimasu taka? Itu bunyi coong atau bunyi panjang dalam bahasa Jepang. Oke, saya tanya dulu kepada Minasang. Apakah Minasang cukup belajar sampai materi ini atau mau tambah ada kia, kyukyo? Dasarnya asal hiragana dasarnya Minasang paham ya. Sebetulnya mudah Minasang. Ya, saya perkenalkan saja dulu ya Minasang ya, perkenalkan saja dulu ya. Contoh mate kudasai. Kia, kyukyo. Sebentar di mana ya? Bunyi kia kyukyo. Bentar Minasang supaya Minasang tahu. Mate kudasai. Nah, di sini tidak ada. Nanti kalau hiragana sudah paham, Minasa akan lebih mudah pada saat mempelajari huruf katakana. Ya, saya perlihatkan dulu tabelnya supaya Minasang tahu. Di NHK biasanya. Ini. Bisa nggak? Oke, saya share Minasang ya.
Ini saya perkenalkan dulu minasang ya, supaya pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan lebih banyak lagi kosakata-kosakata dalam bahasa Jepang. Sudah terlihat di layar minasang? Udah, Sensei. Ya, oke baik. Minasang, coba perhatikan tabel ini, ya. Perhatikan tabel ini. Oke, ya. Ini huruf hiragana, saya mengatakannya huruf hiragana. Huruf hiragana ini apa namanya? Dasar, ya. Yang A, I, W, O sampai N ini hiragana dasar. Kemudian yang di sebelah kanannya ga, gigu, gego sampai pa, pipu, pepo itu bunyi dakwong, hang dakwong, ya. Kemudian ada bunyi sokwong yang tadi double konsonan. Saki, kisateng, seperti itu. Kemudian bunyi coong, bunyi panjang yang konsonannya vokalnya ada 2, gitu ya. A, I, dan seterusnya. Sekarang minasang, tolong lihat tabel bagian bawah, minasang. Sebentar, minasang ya. Ini Pinterest punya orang nih. Ya. Di sini tabel bagian bawah, minasang bisa lihat ada kia ke bawah ya melihatnya. Kia, kyu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nya, nyu, nyo. Hia, hiu, hyo. Mia, miu, myo. Ria, riu, ryo. Gia, giu, gyo. Ja, ju, jo. Ja, ju, jo. Nah, yang ci ada teng-teng ditambah ya, ditambah yu, ditambah yo, ini jarang dipakai minasang, ya. Kebanyakan kalau bunyi ja, ju, jo, ini huruf si dikasih teng-teng, ditambahkan ya. Ini yang sering dipakai. Untuk yang ci dikasih teng-teng ini jarang sekali digunakan, ya. Itu sudah saya sampaikan beberapa kali. Tolong diingat. Kemudian bia, biu, bio, dan terakhir pia, piu, pio, ya. Jadi intinya yang minasang harus ingat, di dalam huruf-huruf hiragana dasar, jika ditambahkan ya, yu, yo kecil, maka akan ada perubahan bunyi. Misalnya tadi, huruf ki, ya, huruf ki, ketika ditambah huruf ya, ini huruf ya kecil minasang, ya, ukurannya lebih kecil dari huruf di depannya. Maka dibacanya tidak kia, tapi kia. Kia. Ki ditambahkan yu tidak dibaca kiu, tapi kiu. Begitu juga dengan ki dan yo tidak dibaca kio, tapi kio. Kia, kiu, kio. Ya. Nah, yang ditambahkan ya, yu, yo kecil, ini yang mana? Huruf-huruf hiragana yang bunyinya di belakangnya i. I. Seperti apa? Minasang, sebentar, saya ke sini. Di sini ya, minasang ya. Nah, jadi saya bilang tadi ya, sampaikan kepada minasang, huruf-huruf hiragana yang ditambahkan bunyi ya, yu, dan yo kecil. Saya bilangnya ya, yu, yo kecil minasang ya. Karena bentuknya ukurannya lebih kecil dari huruf hiragana pada umumnya. Nah, yang mana saja huruf-huruf hiragana yang bisa ditambahkan ya, yu, yo kecil, yaitu huruf-huruf hiragana yang di belakangnya berbunyi i. Seperti apa yang bunyi i? Seperti huruf ki, shi. Kemudian apa lagi yang bunyi ini? Si, betul tidak minasang? Ya. Kemudian ni, betul tidak? Ki, mi. Kemudian huruf
ri. Seperti itu. Ki, si, ci, ni, hi, mi, ri. Pokoknya yang bunyi belakangnya tuh, bunyi hurufnya tuh ada i-nya. Ki, si, ci, ni, hi, mi, ri. Nah, biasanya kalau kita tuliskan ki dengan ya, maka dalam huruf hiragananya menjadi kia. Kia. Ya, ditulisnya begini, kia. Dua-duanya, dua huruf hiragana ini ukurannya sama besar. Tetapi kalau ditulisnya kia, ya, tulisannya kia, maka penulisan dalam huruf hiragananya menjadi ya. Menjadi ya. Minasan bisa bedakan huruf kia di atas dengan huruf kia di bawah. Huruf ya-nya berbeda kan ukuran hurufnya? Betul tidak minasan? Ya atas dengan ya bawah. Ya bawah lebih kecil. Kalau hurufnya sama besar, maka cara bacanya umum. Sama saja seperti huruf yang kita pelajari, kia, kia. Tapi kalau huruf ya-nya kecil, maka dibacanya menjadi kia, kia. Seperti itu, ya. Contohnya si. Si ditambah dengan yu, dibaca siu. Dibaca si yu, ya. Tapi kalau bunyi si ditambahkan yu-nya, yu kecil, nah ya, menjadi seperti ini, yu-nya lebih kecil, maka cara bacanya menjadi shu atau shu dalam huruf Latinnya. Bisa dipahami dulu minasan? Ya. Begitu juga dengan ci, ini jika ditulis dengan ya, dibacanya menjadi cia karena sama besar. Hurufnya sama besar. Tapi jika minasan menulis ya-nya lebih kecil dari ci-nya, maka gomenasai. Seperti, Masya Allah. Sebenarnya saya jadi lupa. Seperti ini, ya, menjadi sya, sya. Ini juga sama. Misalnya huruf ni dengan yo sama besar, maka dibaca jadi nio, nio. Tapi jika minasang melihat huruf yo-nya lebih kecil dari huruf ni, maka dibacanya menjadi nyo, nyo. Seperti itu minasang. Bisa dipahami? Ya. Huruf hi. Huruf hi sama besar dengan huruf yu-nya, maka dibacanya sama, hiu. Tapi jika huruf yu-nya lebih kecil dari huruf hi-nya, maka dibaca menjadi hiu. Seperti itu minasan. Begitu juga dengan huruf mi, ri. Jika ini ditambahkan misalnya mia, ya, ini dibaca mia. Tapi jika huruf ya-nya lebih kecil, maka dibaca mia. Ri. Di sini riu, dibacanya menjadi riu sama besarnya. Tapi ketika yu-nya lebih kecil, maka dibaca riu. Wakarimasu ka minasan? Bisa? Oke ya. Lihat dulu oleh minasan, takutnya minasan pusing. Seperti ini, ya. Seperti ini minasan. Oke. Ya. Jadi yang ditambahkan huruf ya, yu, yo kecil hanya huruf hiragana yang akhirannya berbunyi huruf i. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Seperti itu. Idiska? Kita latihan ya. Minasan, kita coba membaca.
Di sini saya coba latihan minasang baca. Tiga huruf dulu minasang. Silakan tiga huruf. Tiga kata dulu. Minasang coba tiga kata dibaca dulu oleh minasang ya. 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 Silakan. 1, 2, 3. Coba lihat dulu dan kerjakan dulu cara bacanya. Hai, dozo. Baik, Minasa. Apakah sudah? Oke, baik. Siapa yang mau coba nomor 1 dibaca? Panjang pendeknya perhatikan. Saya Sensei. Hai, Kirana-san dozo. Nomor 1, Kingyo. Oke, benar. Kingyo. Pintar. Gyo-nya pendek, benar. Ya, Kingyo. Kingyo. Ini, apa namanya Kingyo itu? Ikan mas, ya, Kingyo. Oke, lanjut lagi nomor 2 dari Deska. Saya Sensei. Oke, boleh. Dozo. Kirana-san. Oh, baik. Nomor 2 itu Ningyo. Pintar. Gyo-u. Dibaca panjang ya. Ningyo. Ningyo. Artinya boneka. Oke, silakan nomor 3. Dozo. Dari Deska. Saya boleh Sensei. Boleh silakan Siska-san. Kalau aku salah, Keakyu bukan Sensei. Hai, betul sekali. Kiaku. Kiaku artinya tamu. Kiaku, tamu. Bisa Minasa? Dipahami?
Bisa? Bisa, Sensei. Oke, baik. Satu lagi yang ingin saya sampaikan terlupa tadi. Jadi selain huruf yang saya sampaikan tadi yang bunyi di belakangnya ada bunyi i seperti ki, si, ci, ni, hi, mi, ri, ada kata yang lupa saya tuliskan yaitu huruf b, ya. Contohnya apa? Misalnya bio, ya. Misalnya bio, maka tulisannya begini, bio. Kalau hurufannya besar menjadi gomenasai. Bio. Ini dibaca bio, ya. Sementara yang ini dibacanya bio, ya, minasan. Ini dibacanya bio. Satu lagi ada huruf pi. Ya, ini huruf pi dibaca piu. Dibaca piu ketika sama-sama besar ukurannya, ya. Nah, kalau huruf piu-nya lebih kecil, maka dibaca piu. Nah, ini dibaca piu. Bisa dipahami, minasan? Bisa, Ya, Sensei. seperti itu. Jadi jangan lupa ada tambahan tadi bi dengan pi. Seperti itu. Wakarimashita ka? Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah huruf hiragana semuanya sudah kita pelajari. Jadi dasarnya 46 belum embel-embelnya, bayangkan. Ya, 46 sudah 100 lebih minasan belajar huruf hiragana ya. Pekan depan insya Allah kita akan lanjut ke huruf katakana. Jangan takut kalau dasar hiragana mudah, bukan mudah, minasang pahami, maka pola-pola yang ada di dalam huruf katakana akan lebih mudah juga minasang pahami. Tinggal nanti bentuk-bentuk hurufnya saja. Ada yang mirip-mirip ya, ada yang mungkin berbeda juga. Oke, baik. Untuk latihan coba minasan kerjakan ya. Yang ini ubah. Oke. Ubah ke dalam huruf Latin cara bacanya. Kemudian oke, kemudian kita acak minasan ya. Oke, ini 5 soal latihan ya, mengubah ke dalam huruf Latin cara bacanya. Selanjutnya ini terlihat tidak minasan ya. Ubah ke dalam huruf hiragana. Itu desu ne.
Minasang untuk penulisan Jo, Y-nya saya ubah jadi gini aja ya, Minasang ya. Kojo, ini bisa ditulis begini. Bisa. Kojo, bisa begini ya, Minasang ya. Silahkan yang mana saja. Seperti ini. Jusho, bisa ditulis ini, bisa juga ditulis ini. Ya, seperti ini, Minasang. Ada 10 soal latihan. 5 soal mengubah ke dalam huruf Latin, ya, dan 5 soal lagi mengubah ke dalam huruf hiragana. Selesai sudah materi kita tentang hiragana semuanya, ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita ke huruf katakana. Oke, lelah ya Minasang ya, luar biasa. Si Maseng ya. Oke, silakan boleh di screenshot juga. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri Minasang? Daijoubu desu ka? Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Sensei. Oke, baik. Kalau cukup jelas, Alhamdulillah. Saya izin kalau bisa menyalakan kamera, nyalakan kamera Minasang. Saya akan ambil dokumentasinya ya. Baik. Oke. Ini pertemuan keempat ya, luar biasa. Keempat sudah banyak hurufnya Minasang. Sekareta nih, capek ya Minasang belajar huruf Jepang tuh ya. Tapi kalau sudah bisa Minasang dipakai nanti kalau sudah 1 semester selesai ya. Kalau nanti bisa dibuka lagi, ada mata kuliah pilihan di prodi bahasa Jepang, ya hurufnya udah bisa, ikuti pelajar bahasa Jepangnya, ya Nihongo Shokyu-nya, Shokyu Nihongo-nya ya, bahasa Jepang dasarnya. Nanti Minasang minimal sudah bisa baca atau lihatlah di tulisan-tulisan di Google gitu ya. Oke, tapi kanjinya banyak. Kanjinya banyak ya, harus sabar dengan kanji. Baik, Ichni-san, saya ambil dokumentasi. Hai, senyum semuanya. Oke, baik, tunggu sebentar, Minasang. Tahan dulu. Mana? Hyoki, kelas Hyoki. Oke, satu kali lagi, Minasang. Oke, Ichni-san, Hachis. Oke. Pertemuan keempat ya. Baik, terima kasih Minasang untuk pertemuan hari ini. Sudah banyak sekali yang kita pelajari. Gambate kudasai, selamat berjuang. Jangan patah semangat dengan banyak huruf ini. Mudah-mudahan motivasinya masih tetap ya. Sampai akhir nanti. Oke, otsukare sama desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu, sampai minggu depan. Oke, dadah. Baik, saya izin tutup Minasang ya. Hai, otsukare sama.